Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salah satu keutamaan pasangan suami istri melakukan hubungan intim adalah memperkuat ikatan emosional dan spiritual di antara keduanya. Aktivitas ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mempererat hubungan perasaan dan keintiman antara suami dan istri. Hubungan intim merupakan bentuk ekspresi kasih sayang dan kepercayaan yang dalam, menciptakan kedekatan yang sulit dicapai melalui bentuk komunikasi lain. Dalam ajaran Islam, hubungan intim suami istri dianggap sebagai suatu sedekah dan memiliki nilai pahala yang tinggi. Pemahaman ini bersumber dari ajaran agama yang mendorong pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan seks yang sehat dan bermakna, sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep hubungan intim sebagai sedekah dalam Islam tercermin dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya memenuhi hak-hak pasangan dalam kehidupan seksual. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ketika pasangan suami istri berbagi momen intim, mereka tidak hanya menyatu secara fisik, tetapi juga secara emosional. Keintiman ini membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan di antara mereka, menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terbukanya hati dan pikiran satu sama lain. Dengan demikian, hubungan intim menjadi sarana untuk memahami dan menerima satu sama lain secara lebih mendalam. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam hubungan intim suami istri antara kalian itu termasuk sedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa hubungan intim bisa bernilai pahala? Rasulullah SAW menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Melakukan hubungan intim secara teratur dapat memiliki manfaat kesehatan fisik dan mental. Aktivitas ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Hormon-hormon yang dilepaskan selama hubungan intim seperti oksitosin dan endorfin dapat memberikan perasaan bahagia dan meredakan kecemasan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan kepuasan dalam ranjang, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan intim juga memiliki peran penting dalam memperkokoh pondasi keluarga. Dalam konteks ini, pasangan suami istri yang memiliki kehidupan seks yang sehat cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, menciptakan suasana harmonis yang mendukung perkembangan positif anak-anak. Namun, perlu diingat bahwa keutamaan hubungan intim dalam pernikahan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral dan etika yang berlaku.
Di antara kerusakan yang terjadi pada zaman ini adalah ketika seseorang dengan mudahnya menceritakan hubungan biologis dengan istri atau suami kepada orang lain tanpa ada faedah dan keperluan. Perbuatan semacam ini tidak dibenarkan, bahkan terlarang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati rajula yufdi ila imraatihi wa tufdi ilahi summa yanshuru sirraha." Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1437. Imam Nawawi menjelaskan bahwa dari hadis tersebut terdapat larangan bagi suami maupun istri untuk menyebarkan masalah ranjang mereka kepada orang lain. Menggambarkan dan menyiarkan secara detail kepada orang lain, baik berupa ucapan, perbuatan, merupakan hal yang dilarang dan haram. Namun tidak sedikit beberapa umat muslim yang terkadang terlalu frontal, atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intim dengan pasangan, baik suami maupun istri, kepada teman terdekat mereka hanya untuk mencairkan suasana atau bercanda saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, termasuk bercanda. Perbuatan mengumbar masalah ranjang suami istri kepada orang lain juga diibaratkan sebagai setan laki-laki dan perempuan yang tengah berhubungan intim. Rasulullah SAW pernah berkata hal demikian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. "Janganlah kalian lakukan, karena perbuatan semacam ini seperti setan lelaki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Kemudian dia langsung melakukan hubungan intim, sementara setan lain melihatnya." Hadis riwayat Ahmad. Adanya larangan keras bagi suami atau istri menceritakan apa yang terjadi saat keduanya melakukan hubungan intim di ranjang kepada orang lain bukan tanpa alasan. Islam sudah memprediksi jauh ke depan tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku tercela ini. Salah satu potensi besar yang dapat ditimbulkan adalah bahwa orang yang mendengar cerita tentang hubungan intim suami istri dikhawatirkan dapat merasakan ketertarikan kepada salah satu pasangan tersebut. Penceritaan mengenai aspek-aspek pribadi dan intim dari hubungan suami istri dapat membangkitkan rasa ingin tahu, keinginan untuk terlibat dalam kehidupan pribadi pasangan tersebut, atau bahkan menimbulkan ketertarikan romantika. Ini bisa menjadi sumber potensi masalah, terutama jika ketertarikan tersebut berkembang menjadi perasaan romantis atau obsesi. Hal ini dapat memicu konflik dan ketidaknyamanan dalam hubungan yang sudah ada, baik di antara pasangan suami istri maupun dengan orang yang tertarik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga batasan dalam berbicara tentang hubungan intim dan memahami bahwa detail pribadi tersebut sebaiknya tetap menjadi wilayah pribadi. Untuk menghindari potensi ketidaknyamanan atau konflik, penting bagi pasangan suami istri untuk memilih dengan bijaksana apa yang mereka bagikan dengan orang lain. Membicarakan masalah atau mencari saran dari profesional dapat lebih bijaksana daripada membahas detail intim hubungan mereka secara terbuka kepada orang lain. Keterbukaan yang tepat dan batasan yang jelas dalam berkomunikasi dapat membantu menjaga keamanan dan keharmonisan hubungan suami istri serta menjaga potensi komplikasi dengan pihak luar. Allahu a'lam.